ICT generally refers to all devices, networking components, applications, and systems that facilitate interaction with the digital world. Oke guys, kita stop dulu. Tentu kalian sudah tahu seperti apa itu teknologi. Ya, saat ini teknologi sudah merambah ke dunia pendidikan, salah satunya pada bagian sistem informasi. Sometimes, ICT is used interchangeably with IT, or information technology. But ICT is more comprehensive, including more components related to computers and digital technologies. Components include data, internet access, cloud computing, software, hardware, transactions, and communications technology. Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem informasi manajemen, di mana kita kaitkan dengan administrasi pendidikan. Jadi, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi, guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen bertujuan agar suatu organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang berkaitan dengan keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Sementara itu, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Dikarenakan sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan mempunyai 3 macam jangkauan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Proses administrasi pendidikan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Perencanaan yaitu melakukan persiapan atau membentuk suatu rancangan kegiatan, di mana kita menentukan dan merumuskan hal-hal seperti meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data dan informasi, menentukan tahapan kegiatan, dan merumuskan pemecahan masalah. Selanjutnya, pengorganisasian adalah kegiatan di mana kita menyusun aktivitas pembentukan hubungan kerja antar tiap orang, guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana setiap anggota menjalankan rangkaian kegiatan yang ada dalam perencanaan. Dan terakhir, pengawasan. Pengawasan atau evaluasi, yaitu kegiatan memantau berhasil atau tidaknya program yang telah dirancang. Administrasi dalam suatu organisasi, terkhusus pada lembaga pendidikan, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, administrasi tata usaha. Tata usaha di setiap organisasi sekolah merupakan pusat kegiatan administrasi pendidikan. Tata usaha di sekolah tidak hanya melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, tetapi menjadi pusat data dan informasi, serta mempunyai peranan yang menentukan dalam pengembangan kehidupan sekolah. Yang kedua adalah administrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ketiga adalah administrasi sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dan yang terakhir adalah
Administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan proses dari segala kebutuhan bagi penerimaan peserta didik. Mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan, sampai dengan selesainya pendidikan peserta didik di sekolah. Oke kawan, itulah tadi sistem informasi manajemen administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem terpadu untuk mengelola dan menyajikan informasi yang bermanfaat. Proses manajemen kurikulum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Siklus manajemen kurikulum terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, penerapan program kurikulum, dan penilaian. Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan. Sistem monitoring dan evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Dalam proses penerapan, juga dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan dan karakteristik peserta didik. Kegiatan yang paling tepat dalam penerapan kurikulum adalah kegiatan pembelajaran di kelas. Tahap terakhir, tahap penilaian. Tahap penilaian kurikulum yaitu tahap untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan. Jadi, itulah pembahasan mengenai sistem informasi manajemen administrasi pendidikan dan serangkaian prosesnya.